pulang kerja main ke diskotik gitu kan, minum-minum dan segala macamnya di sana gitu kan, sampai di tempat kerja pun gara-gara itu semua. Apa? Hi, I'm Jonathan Wijaya, host of Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Follow this podcast to get new episodes every Thursday. Thank you and enjoy the podcast. Halo manusia, selamat datang di Percakapan Antar Manusia, a simple yet useful talk. Today, kita hari ini bersama Ko Angga Inggri Wijaya. Halo Ko, apa kabar? Ya, kabar baik Jo. Baik. Oh, gimana kerjaan Koko, gimana hari ini? Koko capek nggak? Ya puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan ya, kalau masih dikasih kerjaan gitu kan, sekalipun memang lelah gitu kan, nggak ada yang namanya kerja itu nggak capek ya, apapun itu kan. Tapi kelelahan itu jangan menjadikan beban, tapi kita bisa bersyukur di saat orang lain mungkin tidak ada kerjaan, walaupun lelah ya kerjakan itu dengan sukacita gitu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wih, keren. Kok dilihat-lihat kok gendut lagi ya? Kemarin dulu kurus banget nih. Kenapa nih? Ya. Kenapa nih? Iya, udah lama juga nih, udah nggak olahraga nih Jo. Iya. Waduh, udah hampir sejak merit ya. Sejak merit itu udah mulai nggak olahraga nih. Tapi udah ya kira-kira udah sekitar 10 kiloan naiknya. Nah, seriusan? Iya. Emang kemarin waktu itu yang waktu Koko dari gendut banget sampai kurus itu berapa kilo sih? Oh, waktu itu dari 101 ya rekor. Rekornya 101 sampai ke 74. Gila. Berapa? Itu turun sekitar 27 kiloan. Terus naik ke 77 ya kan, sampai sekarang di angka 87. Seriusan? Yes. 10 beneran 10. Tapi ya pada lihat ya banyak perubahan Koko ya. Banyak perubahan Koko sejak masuk di sini, dan aku pengen penasaran banget gitu kan. Jadi kenapa aku manggil Koko sih sebenarnya? Jadi aku manggil Koko karena aku penasaran nih. Koko kan dulu sebenarnya banyak cerita ya suara Koko sendiri ya kan. Iya kan. Gimana Koko suka ngerokok gitu-gitu kan kok. Sekarang udah enggak kan. Dan itu butuh waktu sangat lama kan kok. Yes, itu semuanya itu butuh proses sih. Tidak instan. Ceritain dong kok dulunya Koko gimana sih? Ya, dulu memang dimulai pada waktu awalnya sih waktu SD gitu kan. Iya. Ya kan, waktu SD itu kelas 4 SD itu Ko Angga itu udah nyobain yang namanya rokok. Kelas 4 SD. Serius 4 SD? Yes. 4 SD. Karena memang orang tua di rumah kan merokok. Oh iya. Gitu kan. Jadi ya namanya anak umur kelas 4 gitu kan coba-coba. Iya. Gitu kan, pengen tahu gitu kan, ngelihat orang tua yang rokok rasanya apa sih. Mulailah di situ coba-coba rokok. Gitu. Setelah udah coba-coba rokok gitu kan, udah akhirnya ini emang pergaulan luar biasa ya. Jadi itu setelah udah coba rokok di kelas 6 SD, kelas 5 atau kelas 6 ya. Iya. Itu pertama kalinya Ko Angga itu yang namanya nonton yang namanya film dewasa. Oh iya. Kelas 5 atau kelas 6 gitu. Karena ya itu tadi ingin tahu gitu iya, kan. emang sih awalnya sih emang namanya ingin tahu gitu kok. Ingin tahu. Akhirnya jadi yang namanya kecanduan. Gitu kan. Pertama sih ingin tahu, akhirnya kecanduan, dan mulai dari itu ya kan mulailah terus berjalan gitu kan sampai masuk ke SMP gitu kan. Pergaulan itu semakin luar biasa
rusaknya gitu kan. Sampai pernah ngerasain namanya gele, cimeng, ganja. Oh ya ampun. Gitu kan. Itu udah dirasain juga sampai pada akhirnya masuklah ke SMA gitu. Setelah SMA itu mulailah sebenarnya untuk bolos-bolos juga di SMP juga udah bolos-bolos, tapi puncaknya sih di SMA gitu kan. Sampai di waktu sekolah di SMA itu sampai 1 semester itu alpha itu sebanyak 30 kali alpha. Hah? 30 kali? Bolos? Yes. Sampai 30 kali alpha gitu. Sampai waktu itu puji Tuhannya gitu, sekalipun bandel gitu, kalau nggak itu masih bisa ngikutin pelajaran. Jadi pas ulangannya pun nggak jelek-jelek nilainya gitu, bagus-bagus juga gitu, walaupun memang bandel gitu kan, sering cabut, sering bolos gitu kan. Terus di luar juga ngerokok, minum-minum juga gitu kan waktu sekolah itu. Cuma pas pelajaran tetap bisa ngikutin, puji Tuhannya di situ. Gitu. Bahkan sampai akhirnya karena alpha itu sampai 31 semester, sampai akhirnya naik bersyarat. Naik kelasnya naik bersyarat. Oke. Ya kan, naik kelasnya naik bersyarat. Dan ya beberapa kali juga orang tua dipanggil ke sekolahan. Kok nggak berantem lah gitu, baru masuk sekolah aja, kalau inget tuh waktu masih baru masuk sekolah SMA aja itu udah berantem gitu di kelas 1. Gitu. Jadi tuh wah luar biasa lah gitu, apa namanya, pengalaman waktu dahulu kala gitu kan. Dan dulu itu sempet apa namanya sebelum menghilang gitu kan, menghilang dari peredaran di gereja gitu kan. Nah itu mulai dari sekolah minggu pun masih tuh tetap sekolah minggu sampai namanya remaja. Nah ketika mulai dari remaja itulah mulai hilang dari peredaran, ya kan. Akhirnya yang tadi ya balik lagi sudah sampai sekolah sampai bolos sampai 30 kali, sampai pada akhirnya puji Tuhannya masih bisa lulus. Gitu kan, itu puji Tuhan banget gitu kan. Bahkan waktu itu pernah ulangan umum pun kok nggak bolos. Pas ulangan umum. Tapi gitu. ada backup gitu. Nah itu setelah itu ulangannya yang lain udah pada selesai, kok nggak ulangan di ruang guru sendirian. Wah. Kan karena bolos itu kan. Ya kan, tapi puji Tuhannya sampai akhirnya bisa lulus. Gitu kan. Terus lulus akhirnya kok nggak dikasih kesempatan untuk kuliah. Gitu kan. Kuliah 2 semester. Gitu kan, 2 semester. Akhirnya DO. Kuliah cuman sampai 2 semester doang. DO. Dan di tempat kuliah pun ya itulah pergaulan ya. Masih minum lah, ya kan, masih ya itu ganja dan segala macam gitu tempat kuliah itu. Terus sampai pada akhirnya DO gitu kan, udah males gitu kan, akhirnya kerjalah. Nah masuklah dunia pekerjaan gitu di salah satu retail gitu kan di Indonesia gitu, kerja di sana. Pertama kalinya ngerasain megang duit sendiri. Gitu. Wah itu apa namanya yang biasanya minta sama ortu dan itu nggak seberapa, tiba-tiba dapat uang yang dibilang ya mungkin bisa dibilang 5 kali 6 kali lipat dari sebelumnya. Gitu kan. Jadi mungkin kaget gimana gitu, akhirnya uang itu bukannya dipakai untuk hal yang bermanfaat, malah mulailah masuk yang ke namanya dunia diskotik. Itu mulai masuk yang namanya dunia malam pada saat mulai kerja itu. Pulang kerja main ke diskotik gitu kan, minum dan segala macamnya di sana gitu kan, sampai di tempat kerja pun gara-gara itu semua ngantuk
Mau tidur di tempat kerja gitu kan, tidur di locker. Locker? Emang locker muat kok? Enggak, kan di depan locker itu kan ada space gitu kan. Nah di depan lockernya itu, di ubinnya itu. Karena kan ngantuk kan ya, store buka, kok nggak bukan jagain tapi tidur di locker. jaga di locker. Berapa kali ketahuan sama store manager gitu kan. Dan sampai akhirnya nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang cuma 6 bulan gitu kan. 6 bulan akhirnya ya namanya manusia ketika sudah jatuh kembali lagi minta tolong sama Tuhan gitu. Itu di 2007-2008 minta tolong sama Tuhan, akhirnya doa pagi lagi tuh gitu kan. Yang tadinya udah lupa Tuhan, doa pagi lagi. Setelah doa pagi, puji Tuhannya Tuhan kasih lagi tuh pekerjaan yang baru lagi. Oh sebelum dapat yang lebih lumayan, kok nggak dapat di ini apa namanya toko bangunan. Toko bangunan itu jadi apa namanya jadi kuli bangunan. Tapi ya kok nggak pikir udahlah daripada nggak ada gitu kan, ikutin terus. Itu apa namanya penghasilan dari sebelumnya yang di retail itu turun drastis di situ. Itu turun drastis. Tapi ya udahlah ikutin terus dan pada akhirnya puji Tuhannya masuklah, dapat panggilan lagi di salah satu perusahaan F&B yang terkenal juga di Indonesia. Masuklah di situ ya kan. Lumayan ya, gajinya lumayan. Itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Nah, ya kan puji Tuhan kan. Jadi tuh istilahnya tuh apa ya? Tuhan kasih jalan lagi nih. Ya kan, akhirnya setelah udah mohon-mohon sama Tuhan gitu kan. Ya kan, istilahnya tuh udah minta ampun, terus doa pagi lagi, Tuhan kasih berkat lagi. Akhirnya masuklah ke perusahaan itu yang gajinya 2 kali lipat dari yang sebelumnya di retail itu. Masuklah. Nah, manusianya muncul lagi di situ. Tidur. Lupa lagi yang namanya Tuhan. Gitu kan, ibadah udah jarang lagi. Masuklah ke yang namanya dunia judi online. Itu masih kenceng-kencengnya itu judi online dulu-dulunya. Oh iya, dulu masuklah namanya judi online. Minum juga masih ya kan, ngerokok juga masih. Pokoknya semuanya tambah lagi nih sekarang karena mungkin uangnya lebih besar dari sebelumnya gitu kan. Akhirnya mencoba lagi hal-hal yang baru lagi. Tadi balik lagi ya, mencoba hal baru lagi. Nah udah mulailah masuk ke dalam dunia judi online itu. Nah setelah masuk di judi online itu ya kan, terus berjalan sampai pada akhirnya apa ya, kalah sampai akhirnya utang sampai puluhan juta di situ. Sampai utang sampai puluhan juta di judi online itu gitu kan. Sampai itulah salah satu yang menyebabkan gitu kan Koko bisa sampai menikah istilahnya sudah tergolong telat ini. Gitu kan. Di umur 33 puji Tuhannya gitu masih dikasih kesempatan untuk menikah gitu kan. Itu salah satunya ya gara-gara itu gitu. Makanya kenapa Ko Angga itu sering kali kasih tahu ke anak-anak remaja supaya ya mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu gitu kan. Karena kalau enggak ya seperti Koko ini gitu kan, bersyukurnya masih Tuhan kasih kesempatan gitu kan. Udah singkat cerita hutang puluhan juta itu gitu kan, semuanya udah habis, rekening habis, kosong gitu kan, rekening kosong. Terus juga udah itu di tahun 2012. 2012 itu rekening udah kosong, hutang puluhan juta gitu kan. Terus akhirnya Ko Angga bilang sama istri Ko Angga yang sekarang gitu kan, yang dulunya masih jadi pacar gitu kan. Gue nggak tahu nih Ko Angga bilang gitu sama dia, gue nggak tahu kapan kita married. Nah, itu di 2012. Gue udah nggak punya apa-apa lagi, rekening udah habis gitu kan, utang puluhan juta. Mending sekarang
lu cari yang lain aja deh gitu kan. Lu cari yang lain gitu kan, karena gua nggak tahu madesu nih, masa depan suram nih, gua nggak tahu gitu kan kapan kita merit gitu. Orang udah habis semua, gimana ceritanya, ya kan? Utang puluhan juta, ya kan? Gimana ceritanya, nggak ada pikiran lah di situ untuk merit gitu kan. Bayangin aja merit aja butuh berapa duit gitu kan, udah pusing ya kan. Akhirnya di situ kita putus. Putus tuh. Kita putus gitu kan, udah jatuh ketimpa tangga gitu kan. Habis semua putus. Akhirnya setelah itu balik lagi. Yang namanya manusia gitu kan. Ketika sudah di titik terendah, barulah ingat Tuhan lagi. Gitu kan. Di titik terendah barulah ingat Tuhan lagi. Mulailah balik lagi, doa pagi lagi gitu kan. Dan itu titik awal yang pertobatan Ko Angga, itu titik awal di situ. Istilah turning point-nya. Turning point itu di situ di 2012 itu benar-benar udah habis semuanya gitu kan. Umur 2012 berarti 88, 24 tahun, umur udah 24 tahun. Nggak punya apa-apa gitu kan, rekening habis, utang numpuk. Nah, udahlah ya kan, udah pusing, udah stres gitu kan, gimana, terus putus. Ya kan, akhirnya balik lagi ke Tuhan. Itu kan, tapi puji Tuhannya, Tuhan itu nggak ngelihat masa lalu kita. Itu yang bersyukur banget sama Tuhan gitu kan. Balik lagi, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Sekalipun memang istilah itu bukan mulai dari nol lagi, mulai dari minus ini, bukan nol, ya kan, minus gitu, minusnya puluhan juta lah ya. Udah akhirnya minta ampun sama Tuhan. Di 2012 itu memutuskan untuk dibaptis. Di 2012 itu gitu, karena memang udah capek gitu kan. Dengan kehidupan yang lama tuh seakan-akan tuh nggak ada artinya sama sekali gitu. Akhirnya memutuskan untuk dibaptis di 2012 itu. Tapi itu baru awal mula gitu kan. Jadi itu lahir baru ya kan. Nah, 1 tahun kemudian di 2013, di 29 Juni 2013 itu baru yang namanya benar-benar yang namanya lahir baru di 2013 itu. Jadi selama 1 tahun itu setelah dibaptis itu ya apa ya, banyak pergumulan, terus ibadah apa ya, semakin mencoba dekat sama Tuhan gitu kan. Di 2013 itu barulah awal tuh benar-benar merasakan yang namanya lahir baru di 2013 itu. Dan di tahun itu juga Ko Angga lepas semuanya itu yang namanya rokok. 2013 itu. Terus pokoknya semua dah kehidupan lama itu dilepas gitu kan. Oh iya, balik lagi, flashback lagi di 2012 setelah dibaptis itu, sebelum dibaptis, akhirnya gini yang sama istri Ko Angga sekarang itu, ya kan tadinya kan putus tuh kita, ya kan. Terus akhirnya setelah putus berapa minggu kemudian, ya Ko Angga tanya kabar gitu kan ke dia, gimana kabarnya, itu murni buat nanya kabar doang. Setelah itu dia balas, karena Ko Angga kan waktu itu kan sering nganterin dia tuh setiap harinya, gitu kan. Terus dia balasnya bukannya balas kabar, tapi aduh aku capek nih naik bis mulu, kata dia. Wah udah, ini maksudnya apa nih? Kita matikan. Udah sampai akhirnya udah kita ketemuan lagi, gitu kan. Ketemuan akhirnya Ko Angga jelasin seperti itu lagi. Akhirnya dia bilang mau nunggu. Wah luar biasa kan. Itu dengan Ko Angga nggak punya apa-apa di 2012 itu. Mau nunggu katanya. Ya udah, kalau misalnya pengen nunggu ya udah yuk. Tapi kamu kan udah tahu kan
konsekuensinya seperti apa gitu kan. Ya kan, dan sampai saat ini belum tahu kapan kita merit gitu kan. Tapi yang aku tahu kalau ngomong itu dia, Tuhan nggak pernah tinggalkan, pasti Tuhan kasih cara gitu kan. Udah akhir tuh kita nyambung lagi tuh ya kan. Nah balik lagi 2013 lahir baru itu, tinggalin semuanya segala macam, mulailah tuh pertumbuhan, mulai bertumbuh yang namanya dalam Tuhan itu. Enggak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Enggak, namanya pertumbuhan dalam Tuhan itu enggak bisa tuh yang namanya dari tingkat 1 langsung ke tingkat 10, enggak. Tuhan itu senang yang namanya proses gitu kan. Dari 2013 sekarang di 2021 8 tahun, dan itu kalau namanya sekolah berarti masih SD. Iya kan, masih SD kelas 2, masih bau kencur gitu. Tapi ya itulah perubahan demi perubahan gitu kan, jatuh bangun dalam Tuhan gitu kan. Nggak semulus dulu kan. Kalau misal kita pikir gitu, gua nanti aja dibaptis ya gitu kan. Takutnya kalau udah dibaptis gue jatuh lagi dalam dosa lagi, ntar aja dah gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kau nggak baptis, setelah baptis masih tetap aja kok jatuh dalam dosa gitu kan. Nggak ngaruh gitu sebenarnya, karena itu tidak tidak membuat kita jauh dari dosa gitu. Tapi yang pasti itu cuma tanda bahwa kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita gitu. Menerima, istilah tuh memproklamirkan hidup baru kita bersama Tuhan. Walaupun ketika kita udah proklamirkan itu, belum tentu kita itu tidak jatuh lagi dalam dosa gitu. Jadi dari mulai 2013 itu terus sama Tuhan bertumbuh. Salah satunya ya, kuncinya ya, setiap hari itu jangan pernah lupa untuk saat teduh gitu kan. Baca Alkitab gitu kan, karena memang itu yang paling penting gitu untuk pertemuan kita. Dan yang jadi yang jadi turning point-nya juga ya tadi ketika sudah habis semua, itu kuncinya awal itu. Karena kau nggak tahu, kau nggak itu nggak akan pernah berhenti kalau masih bisa. Kalau masih ada duit masih mau melanjutkan. ya kan. Tapi kalau emang udah benar-benar nggak ada, habis semua dan udah nggak bisa apa-apa, di situ tuh mulailah awalnya seperti itu. Udah saat itu mulai Tuhan kasih pertumbuhan, ya kan, ngerasain mujizat Tuhan pertama-tamanya gitu kan. Bagaimana luar biasanya Tuhan. Pokoknya tuh kalau pertama-tama lahir baru gitu, biasanya kita doa apa aja Tuhan jawab cepet banget jawabnya. Cepet banget jawabnya. Ya salah satu ya mungkin dibilang itu yang namanya bayi rohani gitu. Karena kalau bayi itu memang mesti dikasih makanan terus gitu kan, supaya dia bertumbuh ya kan. Tapi lama kelamaan gitu, ketika udah mulai dewasa, mulai ada ketika kita berdoa, Tuhan pending dulu gitu kan, nggak langsung dijawab. Kadang memang jawabannya tidak gitu. Tapi waktu awal-awal itu Tuhan untuk menumbuhkan iman, ya dia kasih terus jawaban-jawaban. Ketika kita minta Tuhan kasih, kita minta Tuhan kasih. Terus bertumbuh terus kan, hari demi hari, tahun demi tahun gitu. Sampai yang lama itu hilang gitu kan. Dan kuncinya untuk kita tidak balik lagi ke yang lama itu, ya kita harus menghindar dari kelemahan-kelemahan kita. Contohnya ketika judi gitu kan, judi bola gitu. Kok enggak, untuk menghindarnya itu bukan hanya sekedar berdoa gitu kan. Tetap kita harus ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. 2 tahun kok enggak itu nggak nonton bola. Seriusan 2 tahun? 2 tahun. Karena ketika nonton bola itu balik lagi pikiran-pikiran lama itu. 2 tahun itu nggak nonton bola untuk ngindarin itu. Dan puji Tuhannya gitu kan, ya sampai saat ini Tuhan kasih kesempatan gitu kan, untuk melayani Tuhan gitu kan, dengan apa yang kau nggak bisa gitu kan. Walaupun memang tidak ada kepintaran mungkin ya dari diri kau nggak gitu kan. Tapi
Yang penting mau aja dulu gitu. Ketika kita mau, Tuhan kasih jalan untuk kita bisa melayani Dia sih. Gitu sih ya mungkin ya singkatnya. Ya mungkin Kok yes, tapi yes. kok bingung nih. Tadi waktu bilangnya kok habis semuanya itu, gimana sih kok balikin yang kok yang dulu nggak punya jadi punya? Yang tadi bilang habis semua ya? Iya, sempet ngutang juga kan? Ngutang ya kalau nggak salah 90-an juta ya. Pada saat itu. Ya untuk ya dari 2000 berapa ya tadi? 2012 ya. Ya itu 8 tahun ya itu benar-benar bekerja keras gitu. Maksudnya tuh apa ya? Benar-benar merih gitu hidupnya. Gitu kan. Mungkin yang namanya hangout juga hampir nggak pernah gitu kan. Terus juga kalau misalnya nonton bioskop juga jarang mungkin. Jadi istilahnya benar-benar emang ikat pinggang gitu kan untuk bisa bayar itu semua gitu kan, untuk cicil itu semua, bahkan untuk bisa ngumpulin untuk kita bisa nikah gitu kan. Dan itu juga tidak mengandalkan gaji juga sih, dari dari usaha-usaha yang lain gitu kan. Jadi itu benar-benar berusaha gitu kan, bukan hanya sekedar bertobat terus berdoa, nggak bisa juga. Doa tanpa usaha juga nggak ada artinya gitu kan. Jadi kita emang mesti usaha juga gitu. Dan puji Tuhannya Tuhan buka jalan terus tuh sampai ya akhir di 2020 ini Tuhan kasih kesempatan untuk menikah gitu kan. Walaupun di tengah pandemi gitu. Ya kan? Mungkin itu jalan Tuhan juga kali kan supaya irit gitu. Bisa sih. Yang tadinya tuh bisa sampai ratusan juta gitu kan. Tapi ini kan cuma di gereja. Waktu itu kalau enggak cuma merit cuma di gereja, diberkati gitu kan, terus makan keluarga udah. Di situ sih. Gitu. Tapi ya tadi kan kalau judi nggak nonton bola, gimana sih yang kalau merokok yang lain-lain gitu? Kalau merokok, nah ini. Jadi tuh kalau merokok itu kenapa kok nggak bisa berhenti? Ini. Jadi dulu waktu masih kerja yang setelah setelah di retail itu, terus di perusahaan F&B itu kan sering keluar kota. Gitu kan. Nah, ketika kok nggak ke Makassar, itu ada Om Kuangga itu dia perokok berat dan itu sakit ngomongnya udah nggak ada suaranya. Dia sampai ngomong suruh Kuangga berhenti gitu. Dia dulu perokok berat lah pokoknya tuh. Dia sehari bisa 2 bungkus 3 bungkus gitu kan. Waduh. Ya kan, suruh Kuangga berhenti gitu, udah nggak usah ngerokok, dengan suara yang parau, pokoknya udah kecil banget suaranya gitu. Dan itu pertemuan terakhir sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Jadi di situ aduh gila, ngeri juga ya. Maksudnya akibatnya itu tidak sebanding dengan sensasi yang kita rasakan gitu kan. Bayangin ya kalau kita bisa sampai kena seperti itu. Mungkin memang tidak semua orang yang perokok itu bisa seperti itu. Cuma misalkan dari 100 orang, 1 orang yang kayak gitu, ya. Kalau misalkan kita kedapatan yang 1 itu gimana? Bersyukur kalau yang dapat 99, gitu kan, yang bebas. Tapi kalau kita ternyata lagi apes, ternyata kita jadi orang yang seperti itu, bagaimana? Apakah mau kita seumur hidup seperti itu? Itu di Makassar. Nah di sini pun kalau saudara Kuangga itu yang namanya Theo, papanya itu kan Om Kuangga, dia juga sama perokok berat juga dan meninggalnya umur 43 kalau nggak salah, masih muda sekali. Dan itu napasnya jalan aja itu napasnya sengal-sengal gitu. Jadi tuh luar biasa, itu karena rokok juga. Jadi kenapa kok nggak bisa berhenti, salah satunya ya karena itu takut hidup itu
kalau misalnya seperti itu nggak enak kan, Iya. ngerasain sakitnya gitu kan. Walaupun memang tidak semua orang perokok itu seperti itu. Cuma kalau misalkan kita apes kena yang kayak gitu gimana? Iya sih. Gitu kan. Walaupun nggak semua orang. Memang Ya, makanya ada orang yang bilang, nenek gua, ya kan kakek gua sampai tua ngerokok, kuat aja gitu. iya kuat aja, sehat aja. Yes, Iya. memang. Cuma kalau kita apes terkena yang seperti Om Koangga 2 itu gimana? Mau? Nah itu yang Koangga salah satunya, bukan apa nih, keduanya ya karena Tuhan gitu kan. Tapi memang nggak ada apa namanya, yang pertama itu ya karena takut itu. Gitu. Lo takut, bayangin aja, tersiksa loh, buset. Iya. Kualitas hidup jadi terganggu gitu kan. Mau kemana-mana juga susah dan nyusahin orang lagi gitu kan. Iya sih. Iya. Udah misalkan nih kita mesti dibawain makan gitu, nggak bisa mandi sendiri, apa nggak nyusahin orang gitu kan. Kalau beruntung kita nggak seperti itu, tapi kalau kita kena seperti itu gimana? Itu yang kau nggak pikir, aduh ngeri juga ya. Ya udahlah, akhirnya waktu itu terakhir kali ngerokok itu baru beli sebungkus, baru isep 1, 11-nya kok nggak patahin. Hah? Iya, 11 batang itu terakhir kok nggak patahin, udah kok nggak buang. Itu kalau dilihat orang tuh pasti, wah ini orang gila ya. Iya, itu karena memang kita itu harus ada keputusan sih, gitu, keputusan untuk berhenti. Karena kalau tanpa niat nggak akan pernah bisa. Jadi kalau tipsnya untuk berhenti merokok nih bagi pendengar gitu kan, yang mau berhenti merokok, itu nggak ada yang namanya berhenti ngurangin, nggak bisa. Jadi harus benar-benar total. Walaupun memang ketika berhenti total itu pusing, ya kan, terus mulut nggak enak, lidah nggak enak, ya harus dilawan. Kalau misalnya ngurangin sampai kapanpun nggak akan pernah bisa berhenti. Kan ada orang bilang kan, ngurangin sedikit-sedikit gitu kan, biar berhenti, nggak bisa. Jadi kalau mau berhenti itu benar-benar total, udah stop gitu. Kalau nggak akan pernah bisa. Tapi yang Koko bilang itu yang baru dilihat orang itu, baru dilihat orang baru Koko berhentikan. Terkadang ada juga orang yang lihat ini nih orang nih, misalkan nih orang udah sakit gara-gara ngerokok. Orang yang lihat itu kayak biasa aja lah ini mah, cuman sakit bisa gitu kan. Orang pasti responnya beda-beda kan kok. Kalau Koko sendiri kan pasti mikirnya mau langsung berhenti kan. Tapi kan kalau orang lain kan bisa mikirnya ya itu doang. Ngerti gak sih Mas? Iya kan? Ya itulah keputusan. Setiap orang kan punya kehendak bebas untuk milih. Iya. Gitu kan. Sekalipun dia tahu, bohong kalau orang yang nggak tahu, karena dokter pun udah bilang kan, merokok itu dapat membunuh, gitu kan, dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, semuanya udah dikasih tahu gitu kan. Sebenarnya mereka tahu, gitu kan, cuma mereka nggak mau atau tidak bisa melepaskan itu. Iya. Gitu kan. Sebenarnya mau lah, bohong lah kalau mereka itu nggak ngerokok. Pasti mereka mau. Siapa sih orang yang nggak mau berhenti merokok? Pasti mau lah. Cuma dia mungkin belum bisa atau tidak sanggup untuk berhenti. Iya. Gitu kan. Angga juga ngerasain waktu itu. Nggak langsung berhenti. Pertama itu 3 bulan ngerokok lagi. Iya. Terus akhirnya setelah ngerokok 6 bulan ngerokok lagi, baru setelah itu berhenti total. Jadi makanya tadi yang Angga bilang ya, bahwa nggak bisa yang namanya ngurangin. Itu nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus total stop, udah. Tapi kira-kira berapa kalau Koko bilang? Tapi kira-kira berapa gitu? Apa tuh berapa? Lamanya apa? Buat berhenti gitu. Ya itu, jadi kita apa ya, kalau pengalaman Angga itu, kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan itu benar-benar ngerasain yang namanya tadi tuh mulut asem, ya kan, terus pusing, kepala, ya namanya biasanya kena nikotin, gitu kan, biasanya kena istilah itu apa ya, tar, gitu kan, bahan-bahan segala macam, tiba-tiba enggak sama sekali, pasti ada nagih gitu kan, dan itu harus dilawan, gitu kan. Dengan cara ya apa ya,
aktivitas Iya. gitu kan, aktivitas yang melupakan itu, walaupun memang kadang-kala memang susah. Iya. Bohong lah untuk berhenti merokok itu, kalau misalkan gampang bohong, susah. Cuma memang yang tadi niat. Iya. Dan kedua, ya puji Tuhannya ya itulah, karena Ko Angga istilahnya itu ada pelayanan gitu kan. Itu yang membantu banget sih. Karena apa? Ketika Ko Angga melayani, terus apalagi Ko Angga jadi pembina ya. Dari mulai itu jadi pembina remaja kan. Ko Angga pasti punya pikiran, gua nyuruh anak remaja gua nggak ngerokok, tapi gua sendiri ngerokok. Lah munafik banget gua kan gitu. Ya kan? Nggak mungkin banget gitu kan. Itu salah satu yang menolong sih. Jadi dipaksa untuk tidak seperti itu, untuk jadi contoh. Gitu, itu sangat menolong banget. Gitu, untuk bisa berhenti walaupun memang sulit, tapi itu sangat menolong gitu. Karena Ko Angga nggak mau terlihat bagus di depan anak-anak, tapi di belakang munafik kan namanya. Gitu. Tapi kalau dibilang masa dahulu Koko itu enak atau enggak? Kalau Koko kalau sekarang dipikir enak. Kalau sekarang nggak enak. Tapi kalau dulu ya enak lah. Gitu. Tapi kalau mikirnya sekarang gitu, dari sudut pandangnya sekarang, itu nggak enak. Kenapa dibilang nggak enak? Karena itu menyia-nyiakan waktu. Iya sih. Gitu kan. Waktu terbuang, terus tubuh dirusak. Iya. Ya bersyukurnya nggak ada efeknya nih. Iya. Nggak tahu ya, puji Tuhan. Semoga aja memang sampai Ko Angga tua nggak ada efek nih. Iya. Amin. Gitu kan. Cuma nggak semua orang bisa kayak Koko gitu. Mungkin ada yang umur 32 udah TBC, sakit paru. Iya. Ada loh banyak, bukannya sedikit gitu, karena kebiasaan buruk mereka. Gitu, puji Tuhannya, Tuhan masih buat Koko Angga sehat sampai saat ini. Itu suatu hal yang bersyukur banget lah gitu kan. Kalau dibilang nggak enak gitu. Cuma pada saat itu enak. Gitu. Gila kalau dilihat dari zaman dulu Koko masih ini sampai sekarang tuh beda banget. Apalagi badan Koko kan yang dulunya yang kulihat ngedut, sekarang ya sama aja sih, gak ada bedanya. Tapi gimana sih kok? Dulu lebih kurus. Iya. Dari yang kamu lihat terakhir yang Ko Angga bilang 74. Iya. Dulu itu berat Ko Angga hampir 50 apa ya? Bayangin tuh. 50 apa 60. Itu kurus banget. Koko bener-bener lari gitu. Bukan, itu karena ya cara hidup yang gak bener. Begadang mulu. Bahkan itu pernah 3 hari gak tidur. Gitu. Ya hidup gak bener, hidup gak sehat. Gitu, ngerokok lah, minum-minum. Gitu kan, semua udah pernah dicobain. Itu yang bikin kurus, bukan karena olahraga. Nah kalau yang waktu kemarin dari 101 sampai 74 itu olahraga. Itu gitu, mendingan kita itu gak sih ngerokok gitu-gitu daripada olahraga? Karena ya enggak lah, lebih mending olahraga gitu kan. Pertama kita bisa sehat gitu kan. Terus berat badan bisa berkurang gitu. Badan juga sehat gitu. Dan dibandingkan yang ngerokok, begadang, sama sih bisa kurus juga gitu. Bisa. Cuma efeknya samping. Ada efek sampingnya. Gitu sih. Selain rokok deh, Koko juga sempat bilang pornografi kan, film-film dewasa. Ya banyak orang ya juga pernah lihat, tapi kan juga ada adiksi kan. Nah itu sih gimana sih caranya ngilangin? Bukan ngilangin sih, bener-bener total. Ya kalau untuk pornografi gitu kan, untuk bener-bener ngilangin total gitu kan, itu gini ya. Jadi itu kan sudah masuk ke dalam memori kita. Gitu kan. Ya kalau rasain tuh. Iya. Itu kan udah masuk ke dalam memori kita. Dan yang namanya memori itu nggak akan pernah bisa hilang. Iya, nggak akan pernah bisa dihapus. Gitu kan. Itu nggak akan pernah bisa. Itu pasti ada. Dan itu tinggal
dia bisa dipanggil atau tidak. Kan memori itu kan di otak kita tinggal di load kan. Iya di load muncul lagi, di load muncul lagi, karena nggak akan pernah bisa hilang. Kecuali kita dicuci otak. Boleh sih, ayo kok dicuci otak gitu ayo, kan. ayo. Tapi kita ntar bisa nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Ya udah kita balik lagi ke nol kita aja. kan nggak mau gitu kan. Tapi selama kita seperti ini, itu memori nggak bakal hilang. Dan kalau nggak bisa ngerasain gitu, itu nggak bisa hilang. Dan itu akan selalu muncul keinginan untuk nonton itu, keinginan untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, seperti ya masturbasi gitu kan. Itu pasti ada, karena memang itu balik lagi ya, itu sudah terekam gitu, dan itu suatu waktu itu akan bisa ke download, ke load gitu kan, untuk kita bisa lakukan lagi. Jadi untuk khusus untuk pornografi itu, untuk benar-benar hilangin ya harus dekat sama Tuhan. Itu udah nggak bisa nggak bisa ditoleransi lagi. Itu salah satu-satunya cara untuk kita bisa hilangin itu, ya kita harus dekat sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita dekat sama Tuhan, pikiran-pikiran kita itu yang jahat-jahat itu ditambal gitu dengan firman Tuhan gitu. Dan istilah itu dia itu nggak bisa berontak gitu kan, dibilang gitu. Daging itu roh itu memang menurut, tapi daging lemah. Nah dibalikin, kalau roh kita kuat gitu kan, kita akan bisa ngikutin roh kita gitu. Daging itu nggak akan bisa ngapa-ngapain kita. Ya itu kan perbuatan daging kan, itu nafsu kan itu gitu. Tapi kalau misalnya nih kok enggak nih, sehari 2 hari 3 hari aja nggak baca Alkitab, terus nggak doa gitu kan, lupa sama Tuhan gitu, itu muncul lagi keinginan untuk itu. Muncul lagi, serius ini kalau kayak ngerasain, muncul lagi untuk mikirin nggak bener, terus ngelihat cewek seksi aja sedikit, pikirin lah gitu kan. Tapi ketika lagi hubungan sama Tuhan lagi lancar, dekat sama Tuhan, itu pikiran-pikiran itu hilang. Jadi itu balik lagi, itu nggak akan pernah bisa dihilangkan benar-benar kalau kita tidak dekat sama Tuhan. Bahkan sampai ketika menikah pun tetap ada orang yang nonton itu. Karena itu nggak akan pernah bisa hilang. Ada kan? Ada. Bahkan ada yang sampai curhat, istrinya gitu, suaminya nonton itu segala macam gitu kan. Karena itu nggak bisa hilang, karena udah tersave gitu kan. Di dalam otaknya, memorinya, dan itu hanya bisa ya nggak hilang, tapi ditekan untuk tidak muncul ke permukaan. Salah satu ya harus dekat Tuhan untuk bisa dia supaya nggak muncul gitu. Itu sih untuk kita bisa ngelawan yang namanya pornografi itu, karena nggak akan bisa gitu. Sekarang ngomongin masa depan, kok sebenarnya udah mau punya anak atau belum sih kok? Oh iya, puji Tuhan gitu kan. Saat ini Tuhan kasih hamil istri gitu kan. Udah berjalan 5 bulan sih gitu kan. Dan puji Tuhannya gitu, ketika married Tuhan langsung kasih. Dan itu bersyukur gitu kan. Bukannya kok enggak banding-banding sama yang lainnya, bukan gitu kan. Cuma memang bersyukur aja gitu kan, dengan usia yang tidak lagi muda gitu kan. Istri umur berapa ya? 34. Kok enggak 33 gitu kan. Tuhan langsung kasih gitu kan. Dan itu di saat orang lain mungkin menantikan gitu kan. Tapi puji Tuhannya dengan ya tadi kok enggak kasih tahu kan, pengalaman lumayan buruk gitu kan. Masa lalu kok enggak seperti itu, Tuhan masih sayang gitu kan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa menikah, terus untuk bisa langsung dikasih keturunan gitu kan. Itu anugerah banget. Itu bukan karena kok enggak baik, bukan karena kok enggak hebat, bukan. Tapi karena itu murni karena kemurahan Tuhan doang sih. Enggak ada lain. Tapi apa sih yang Koko mau kasih tahu kepada anak Koko kalau dia udah keluar dari rahim ibu? Oh iya.
Yang pastinya Ko Angga akan rubah cara mendidik dari caranya orang tua Ko Angga dulu dengan yang sekarang Ko Angga akan lakukan. Dulu orang tua nggak pernah ada yang namanya saat teduh bareng, nggak pernah. Terus nggak ada yang namanya kumpul-kumpul bareng, ngobrolin, nggak pernah ada dari Ko Angga kecil. Itu salah satu kekurangannya sih. Yeah. Jadi itu yang Ko Angga mau ubah. Karena jujur semua berawal dari rumah sih. Semua berawal dari keluarga. Itu dasarnya. Jadi itu kita tidak bisa menyalahkan anak kita nantinya kalau kita tidak bisa didik di keluarga kita. Jadi yang Ko Angga akan tanamin adalah setiap hari nantinya gitu kan. Yeah. Kita duduk bareng, baca firman gitu kan. Setiap malamnya, mungkin sebelum mau tidur gitu kan. Kita doa, bikin mesbah keluarga setiap hari. Semoga itu yang akan terus Ko Angga lakukan. Karena memang kita gak pernah bisa jagain anak kita itu 24 jam full. Gak bisa. Seperti Ko Angga nih, orang tua Ko Angga mana tahu Ko Angga ngapain dulunya. Waktu Ko Angga ganja lah. Seriusan orang tuanya gak tahu? Orang tua Ko gak tahu? Oh sekarang udah. Maksudnya waktu dulu? Dulu. Ya enggak lah. Makanya Ko Angga bilang 24 jam gak bakal bisa jagain kita. Gitu kan. Gak tahu dia. Gitu. Bahkan dulu keluarga Ko Angga itu gak pernah yang namanya itu. Gak pernah saat teduh bareng. Gak pernah doa bareng. Hampir tidak pernah. Gitu. Bukan hampir tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Gitu. Mungkin itu salah satu yang membuat Ko Angga seperti ini. Iya. Gitu kan. Karena tidak ada proteksi dari keluarga. Iya. Salah satu ya doa itu. Karena itu penting banget. Itu yang Ko Angga akan rubah gitu. Bukannya Ko Angga nyalain orang tua Ko Angga sekarang, bukan. Itu udah ada jalannya sendiri. Tapi Ko Angga akan rubah. Iya. Akan bikin mesbah keluarga gitu kan. Akan ajarin anak Ko Angga untuk dari mulai sejak kecil gitu takut akan Tuhan, jangan lupain Tuhan, terus dekat sama Tuhan supaya ya masa depan dianya itu tidak seperti masa depan bapaknya ini. Gitu sih. Ya. Oke. Penutup Ko. Kalau misalkan ada mesin waktu, misalkan apa sih yang Koko mau katakan sama yang Koko dulu? Oh kalau andai kata bisa ada mesin waktu gitu balik, Ko Angga cuma mau bilang semua itu sia-sia. Apa yang lu akan lakuin itu semua sia-sia dan gak ada gunanya, gak ada dampaknya ke depan. Itu akan membuat lu yang di depan itu menyanyiakan waktu. Gitu kan. Ko Angga akan kasih tahu bahwa lu umur 33 lu baru merit nih, ya kan? Sayang kan lu, bilang gitu. Mending lu kerja yang benar dari umur 18 itu, kuliah yang benar, ya kan? Supaya waktu lu nggak sia-sia, gitu. Supaya ketika lu umur 27, 28, lu udah bisa settle, udah bisa aman, gitu. Jangan lu sia-siain gara-gara lu nih. Ya. Gua baru 33 baru merit gitu kan. Gara-gara lu nih gitu. Itu sih. Oke. Ko, thank you ya Ko udah sempetin waktunya buat bicara soal adiksi dan lain-lainnya. Dan kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya di Percakapan Antar Manusia. Sampai jumpa. Thank you Ko, thank you. Siap, sama-sama Jo. Ya.